他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 73. Pendeta Kekerasan. Pak. Lin Xin tiba-tiba menampar pahanya, aku bertaruh. Dia tampak tegas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Hao Chen, mengatakan kepadanya, adik Long, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, saya percaya pada pandangan ke depan saya, dan saya akan bertaruh pada Anda. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, Lin Xin, saya tidak berjudi. Lin Xin menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak ingin Anda bertaruh dengan saya ingin bertaruh dengan diri saya sendiri. Ini 3 botol pil, minumlah. Ada instruksi di setiap botol. Saat dia berbicara, tangannya berkedip dengan lampu merah, dan 3 botol pil muncul di tangannya. Semuanya adalah botol yang terbuat dari kristal dan di setiap botol, ada 10 pil seukuran kacang kedelai. Namun, dalam hal warna, mereka tidak memiliki kesamaan. Long Hao Chen tidak langsung mengambil ketiga botol ini, dia menatap Lin Xin dengan tatapan bertanya. Lin Xin menghela nafas kecil, dan berkata, adik laki-laki, pil ini tidak gratis. Saya akan mengatakannya sekali lagi, saya ingin Anda menyetujui permintaan yang saya buat sebelumnya. Berikan aku janjimu. Long Hao Chen terkejut dan menatapnya, pilmu sangat berharga, tetapi hanya untuk sebuah janji, kamu. Lin Xin tertawa samar, itulah mengapa ini taruhan. Saya percaya pada intuisi saya, lebih jauh lagi, jika saya benar-benar memenangkan taruhan ini, saya yang akan mendapat untung. Dari hal-hal yang saya hasilkan, inilah yang paling saya banggakan. Ini bahkan lebih baik daripada pil energi sampai batas tertentu. Selain itu, mereka tidak pernah tersedia untuk dijual. Dalam hal pembuatan pil, saya memiliki keyakinan pada kemampuan saya. Sejujurnya, saya tidak benar-benar ingin menjadi seorang alkemis. Tujuan terbesar hidup saya adalah berjalan dan menjelajahi seluruh benua, untuk menemukan peninggalan misterius dan sisa-sisa kuno. Untuk memenuhi tujuan ini, kesempatan terbesarku adalah menjadi anggota regu pemburu iblis. Saya memiliki bakat alami untuk membuat obat alkimia tetapi dalam hal sihir, saya sangat kurang. Saya kuat dengan mantra tipe tambahan, tetapi dengan mantra ofensif, saya tidak memadai. Jadi, bahkan jika saya memiliki jumlah kekuatan sihir yang melimpah, saya tidak dapat memberikan kekuatan yang cukup saat bertarung. Kali ini saya telah mendaftar untuk seleksi perburuan iblis, dan di dalam kuil penyihir, saya yakin dengan kemampuan saya untuk melewati kualifikasi. Namun, mengenai putaran final antara 6 kuil besar, saya khawatir saya tidak bisa menjamin apapun. Terutama karena daya juang saya tidak mencukupi, saya membutuhkan skuad yang kuat. Jika Anda bisa menjadi salah satu dari 3 besar di final, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk memilih saya sebagai salah satu anggota pasukan Anda. Anda hanya perlu berjanji untuk memberi saya kesempatan itu dan 3 botol pil ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda tidak bisa masuk 3 besar, maka anggap saja seolah-olah saya salah bertaruh. Aku bisa melihat sekilas tingkat kekuatanmu. Mengandalkan tingkat pelatihan Anda, saya khawatir bergegas ke 3 besar akan menjadi tugas yang sulit. Tapi, ketika Anda memperhitungkan pil yang saya berikan, kemungkinannya tidak lagi sama. Mungkin benar-benar Anda akan memiliki kesempatan. Saudara Long, bagaimana kalau kita berdua saling memberi kesempatan? Tepat pada saat ini, Hao Yu terhuyung-huyung. Setelah Long Hao Chen menyimpan bola batu ke dalam cincin, lupakan aku tidak, suasana hatinya sedikit tenang.
Dengan cara yang sangat manusiawi, dia bangkit dengan kaki belakangnya dan mendorong hidungnya ke arah 3 botol di tangan Lin Xin untuk mengendusnya. Setelah melakukannya, dia menoleh ke Long Hao Chen dan mengangguk. Saat ini, sebuah pikiran yang dikirim dari Hao Yu muncul di dalam hati Long Hao Chen, orang ini tidak memiliki niat jahat. Kamu bisa mempercayainya. Apa yang ditransmisikan Hao Yu ke Long Hao Chen adalah sejenis perasaan. Long Hao Chen tidak tahu dari mana asalnya. Namun, ketika dia berada di medan perang, dari 2 kali Long Hao Chen telah memperhatikan niat penyergapan musuh, ketika mereka mendeteksi anggota klan Tanggul selama pertempuran kedua, itu sebenarnya karena Hao Yu. Long Hao Chen sebenarnya lebih lambat darinya dalam menemukan keberadaan musuh. Baiklah, aku menerima lamaranmu. Long Hao Chen mengambil 3 botol di tangan Lin Xin saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Kenyataannya, keputusan ini menyakitkan bagi Lin Xin. Dia sangat menyadari nilai dari 3 botol pil ini, hampir setara dengan sepertiga dari tabungannya. Alasan dia membuat keputusan ini adalah karena intuisinya. Yang paling meyakinkannya adalah misteri seputar Long Hao Chen dan Hao Yu. Yang kedua, adalah kepribadian Long Hao Chen. Hanya setelah menggunakan metode identifikasi, sekali lagi, dia membuat keputusan ini untuk berjudi. Mungkin ada eksistensi yang lebih kuat dari Long Hao Chen yang juga akan menghadiri seleksi perburuan iblis. Namun, setelah menggunakan metode identifikasi, berkali-kali, Lin Xin akhirnya menyadari bahwa ada kompor spiritual misterius di dalam tubuh Long Hao Chen. Bagi seorang penyihir dari regu yang sama, seorang ksatria pelindung yang memiliki kompor spiritual dapat dianggap sebagai penyelamat hidupnya. Lebih jauh lagi, dalam waktu sesingkat itu, Lin Xin tidak mungkin menemukan elit lain dari salah satu kuil besar untuk diajak bekerja sama. Tentu saja, Lin Xin juga memiliki aspek liciknya. Dia telah mengunci poin penting, usia Long Hao Chen. Peserta seleksi perburuan iblis harus berusia 25 tahun atau lebih muda. Bahkan jika Lin Xin tidak bisa melakukannya kali ini, bagaimana kalau 5 tahun kemudian? Long Hao Chen sudah di langkah keempat. Level apa yang bisa dia capai dalam 5 tahun? Pada saat itu, untuk mengambil risiko apakah dia akan menjadi salah satu dari 3 besar kemungkinan besar tidak lagi menjadi masalah. Selanjutnya, Lin Xin sendiri baru berusia 18 tahun. 5 tahun kemudian, dia masih berada dalam rentang usia yang memenuhi syarat untuk seleksi perburuan iblis. Namun, saat ini, dia tidak tahu apa keputusannya. Dalam hidupnya, Lin Xin telah menghasilkan pil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang paling berharga di pasaran ada di 3 botol ini. Ketika dia telah membuat keputusan terakhirnya, Lady Luck sudah berada di pihaknya. Lelang di luar berlanjut tanpa basa-basi. Tidak ada item terakhir yang kurang berkualitas, tetapi tidak ada yang masih tertarik untuk menonton. Karena itu, mereka minta diri terlebih dahulu dan meninggalkan rumah lelang Holy Union. Brother Long, kurasa kita akan bertemu di Holy Union kalau begitu. Mari kita berdua melakukan yang terbaik. Lin Xin tidak berlama-lama lagi, dan menggunakan kedua tangannya untuk sedikit menyisir rambut hijau panjangnya di belakang punggungnya, dia menunjukkan senyum tampan kepada Long Hao Chen dan berbalik untuk pergi. Melihat sosoknya yang surut, Lin Xin berkata dengan sikap menuduh, "Adik kecil, kamu agak terlalu gegabah. Kami bahkan tidak tahu orang seperti apa dia." Long Hao Chen tertawa ringan, berkata, "Dia seharusnya tidak menjadi orang jahat. Hao Yu memberitahu saya dengan intuisi bahwa saya bisa mempercayainya." Little Light dan Little Flame mengangguk lalu menggigit dan menarik ujung celana Long Hao Chen. Jelas, mereka masih memikirkan bola batu misterius ini. Lin Xin dan Lin Jialu berbagi pandangan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Lin Xin ini masih seorang alkemis, tidak buruk bagi Long Hao Chen untuk berteman dengan orang seperti ini. Kembali ke hotel, Long Hao Chen baru saja menutup pintu ketika Hao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat-lompat. Long Hao Chen menghela nafas tak berdaya, "Kamu sangat tidak sabar." Saat dia berbicara, cahaya keemasan yang lembut dan tipis dipancarkan dari tubuhnya, Divine Light Mantle, miliknya. Segera, Divine Light Mantle, ini menyelimuti interior ruangan. Dalam hal pertahanan, Divine Light Mantle
tidak terlalu bagus. Tapi karakteristik kedap suaranya serta aura kuat yang dipancarkan sangat praktis. Setelah menyelesaikan, Divine Light Mantle, Long Hao Chen mengeluarkan bola batu dari cincin, Forget Me Not, menyerahkannya kepada Hao Yu. Little Light dan Little Fire bertukar pandang, dan tiba-tiba, Little Light membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bola batu itu dengan sekali teguk. Orang harus tahu bahwa bola batu ini seukuran kepala manusia. Meskipun Hao Yu tingginya 2 meter, kepalanya tidak begitu besar. Setelah menelan bola batu sebesar itu secara tiba-tiba, leher Little Light menonjol keluar, dan dengan susah payah, bola batu itu perlahan-lahan memasuki perutnya. Kau memakannya begitu saja? Long Hao Chen memberikan pandangan terkejut ke Little Light dan Little Flame. Api kecil mengeluarkan suara rengekan di Long Hao Chen. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka masih dapat mengirimkan pikiran mereka ke Long Hao Chen melalui kontrak darah mereka. Hati Long Hao Chen tiba-tiba terkejut, apa? Kamu ingin kembali ke dunia asalmu? Part 74. Little Fire mengirimkan pesan ini ke Long Hao Chen, mengatakan bahwa dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama, dia juga tidak bisa dipanggil. Adapun berapa lama itu akan bertahan, mereka bahkan tidak tahu. Sejak Hao Yu tiba di sisi Long Hao Chen, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke dunia asalnya. Tetapi pada saat ini, jelas, bola batu telah menyebabkan beberapa perubahan muncul di dalam dirinya, menciptakan kebutuhan ini. Melihat mereka, Long Hao Chen mengangguk, tetapi tampaknya agak enggan untuk berpisah, dan menjawab, sepertinya bola batu ini sangat penting bagi Anda. Karena semuanya seperti ini, Anda harus kembali. Jangan khawatir tentang saya tidak akan menghadapi bahaya apapun selama kualifikasi seleksi perburuan iblis. Kenyataannya, karena dia sedang mempersiapkan dirinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, justru sekarang Long Hao Chen paling membutuhkan Hao Yu. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi, Little Light dan Little Fire bisa menggunakan berbagai mantra magis dan memiliki koordinasi yang sempurna dengan Long Hao Chen dalam perkelahian. Dampak mereka bukan masalah kecil. Tapi Long Hao Chen tidak ingin menyeret Little Light dan Little Fire ke bawah. Saat itu, dia jelas merasakan kehausan Little Light dan Little Fire akan bola batu itu. Little Light dan Little Fire mengungkapkan kekecewaan di mata mereka jelas tahu bahwa ini sama sekali bukan waktu yang tepat untuk meninggalkan Long Hao Chen. Dua kepala bergesekan dengan kaki Long Hao Chen saat suara rengekan terdengar. Namun, tampilan tegas mereka tidak berubah sedikit pun. Mereka jelas penuh tekad. Di punggung Hao Yu, beberapa urat berwarna ungu perlahan mulai bersinar, membentuk cahaya tipis berwarna ungu yang menutupi bagian dalam seluruh tubuhnya. Saat dia melihat Long Hao Chen dalam-dalam, cahaya ungu ini menghilang, dan dalam sepersekian detik, tubuh Hao Yu segera menyusut sebelum menghilang, sehingga kembali ke dunia aslinya. Melihat tempat di mana Hao Yu menghilang, Long Hao Chen mencoba menekan perasaan enggannya saat dia mengeluarkan 3 botol yang diberikan kepadanya oleh Lin Xin dari cincin, lupakan aku tidak. Membukanya, dia mengeluarkan secarik kertas yang ada di dalamnya. Mereka tampak tidak penting, tetapi setelah menemukan isinya, Long Hao Chen langsung membuka matanya lebar-lebar. Reaksi pertamanya adalah, apakah ini nyata? 3 lembar kertas itu cukup sederhana. Pada yang pertama tertulis, di bawah langkah kelima, minum 1 pil per hari dan mulai pelatihan, masing-masing akan meningkatkan energi spiritual pengguna sebesar 10. Pada yang kedua tertulis, Anda dapat menggunakan pil ini dalam keadaan apapun, mereka akan mengisi kembali 200 unit energi spiritual internal dalam 10 detik. Pada yang ketiga tertulis, ini akan segera melepaskan potensi tersembunyi Anda dan meningkatkan kemampuan tempur Anda sebesar 20% dan akan bertahan selama 30 detik. Setelah efeknya hilang, pengguna akan melemah selama 12 jam. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu bahwa pil ini adalah pil terbaik dari langkah keempat, dia bisa melihat betapa berharganya barang-barang ini. Untuk alasan ini, dia merasa sangat berhutang budi pada Lin Xin. Terlepas dari apakah itu untuk janjinya kepada Lin Xin atau untuk mencapai tingkat kultivasi yang diperlukan untuk mencari orang tuanya bahkan 1 hari sebelumnya, itu perlu baginya untuk mengerahkan upaya sebanyak mungkin. Tenggelam dalam pikirannya,
Long Hao Chen mengeluarkan salah satu pil di botol pertama dan menelannya sebelum duduk bersila untuk berkultivasi. Keesokan paginya, kelompok 5 Long Hao Chen melanjutkan perjalanan mereka, langsung menuju kota suci. Setelah istirahat seharian, semua orang bersemangat. Seleksi perburuan iblis akan segera dimulai, dan jauh di lubuk hati, mereka semua bertekad dan penuh antisipasi. Tanpa ragu, mereka semua sangat termotivasi. Setelah 2 hari perjalanan, mereka cukup dekat dengan kota suci, jadi kelompok Long Hao Chen melambat dan mengambil waktu mereka untuk maju. Kompetisi hanya akan dimulai dalam 1,5 hari, jadi mereka tidak perlu terburu-buru. Berjalan ke depan, mereka tiba-tiba mendengar beberapa orang berdebat di depan, menarik perhatian mereka. Sejak awal, si botak ini merusak pemandangan. Sangat nyaman bahwa kita belum mencapai kota suci, tampaknya Anda bahkan tidak perlu hadir. Serahkan plat nomormu, lalu marah dan kembali ke kota Siu. Seorang pendeta yang bahkan tidak bisa menyembuhkan sebenarnya ingin memimpin kita. Kalian ingin memberontak? Sebuah suara yang dalam terdengar. Keributan yang tiba-tiba ini telah menarik perhatian Long Hao Chen karena suara pertama terdengar sangat familiar. Setelah melewati sebuah hutan kecil, Long Hao Chen, Li Xin, dan yang lainnya bisa melihat kedua belah pihak bertengkar di depan mereka. Ada total 6 orang di belakang hutan. Penilaian Long Hao Chen tidak salah, salah satu dari orang-orang itu secara tak terduga adalah orang yang dikenalnya. Orang yang dia temui secara kebetulan di Gunung Suci Ksatria, Guiwu. Pada saat ini, Guiwu dipasang di atas cacing tanah bercangkang merah yang berapi-api dan bertubuh merah. Tangan kanannya mencengkeram tombak saat dia duduk tegak, tampaknya jauh di atas yang lain. Keenam orang ini terbelah menjadi 2 sisi, sisi Guiwu, yang secara tak terduga berjumlah 5 orang, dan yang mengejutkan di sisi lain, 1 sosok tunggal. Sosok tunggal itu adalah seorang pria botak raksasa. Dia sangat tinggi, setidaknya 2 meter atau lebih, memiliki punggung yang lebar, dan otot-ototnya yang menonjol meregangkan pakaiannya dengan kencang. Dengan penampilan yang sedikit kasar, kepalanya yang botak berkilau seperti bola lampu. Alisnya yang seperti pedang menutupi mata yang ganas, seperti harimau, dan wajahnya menunjukkan hidung yang lurus dan tinggi dengan rahang persegi, tampak sangat mengesankan. Tapi yang membuat Long Hao Chen dan yang lainnya penasaran adalah bahwa si botak bertubuh kekar ini secara mengejutkan mengenakan jubah putih. Jubah putih ini adalah sesuatu yang hanya akan dikenakan oleh seorang pendeta? Mempertimbangkan apa yang baru saja mereka dengar, ekspresi Long Hao Chen dan yang lainnya memancarkan keheranan. Apakah orang kuat yang fisiknya bahkan melampaui prajurit dan ksatria rata-rata ini benar-benar seorang pendeta? Benar, pria itu adalah seorang pendeta. Apakah dia tidak memegang tongkat sihir di tangannya? Jika seseorang bisa menyebutnya sebagai tongkat sihir. Tangan kanan si botak bertubuh kekar ini menggenggam tongkat hitam pekat sepanjang 3,5 meter dan setebal lengan seseorang. Bahan tongkatnya tidak terlihat, dan di ujung tongkat itu bertatahkan permata kuning redup yang berkilauan. Tanpa permata ini, orang akan benar-benar berpikir bahwa tongkat ini hanyalah sebuah batang besi. Karena daerah yang dilalui Long Hao Chen dan yang lainnya berada di lereng gunung, mereka dapat dengan jelas melihat 6 orang ini, tetapi pihak lain tidak dapat melihat mereka. Kelompok 5 yang saat ini menghadapi pendeta botak ini jelas dipimpin oleh Guiwu. Dia mengarahkan tombaknya ke arah pendeta botak itu dan berkata, "Si Masian, berikan aku plat nomormu, lalu marahlah sehingga kami bisa meninggalkanmu di sini. Di kota suci, orang sepertimu hanya akan menjadi aib bagi kota Siu kami." Mata pendeta botak itu bersinar dingin. "Aku, ayahmu, tidak akan menyerahkannya. Bagaimana kalau kalian mencoba dan mengambilnya dariku?" Guiwu tertawa sinis, "Kalau begitu kami akan menghajarmu sampai ibumu sendiri tidak bisa mengenalimu." Menyerang. Mengatakan demikian, dia mendesak cacing tanah bercangkang merah saat dia meraung dan meluncur ke depan, menyerbu ke arah pendeta botak itu. Di antara kelompok 4 di sisi Guiwu adalah seorang prajurit yang menyerang di sampingnya, 2 penyihir yang mulai melantunkan mantra, serta sosok kurus mengenakan kerudung hitam yang tampaknya adalah seorang pembunuh. Tubuhnya berkedip-kedip, dia berlari keluar dan berputar-putar dari samping.
Tampaknya ada pemahaman yang mendalam dalam kerja tim dari 5 ini. Menonton ini terjadi, wajah Long Hao Chen langsung menunjukkan kemarahan. Terlepas dari sisi mana yang salah, 5 orang sebenarnya melakukan serangan dari semua sisi terhadap seorang pendeta. Sudah, Long Hao Chen tidak bisa mentolerir perilaku tercela ini. Tapi, saat dia bergegas keluar untuk membantu pendeta itu, dia ditahan oleh Li Xin yang berdiri di sampingnya. Lil bro, lihat sebelum bertindak. Tidakkah kamu melihat bahwa pendeta itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut? Dia harus mampu membela dirinya sendiri. Menghadapi serangan menyeluruh dari kelima orang itu, pendeta botak Simasian ini berteriak marah. Tidak hanya dia mundur, langkahnya sangat cepat, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat ini, tongkat raksasa di tangannya mulai menyala. Baik pendeta maupun ksatria dianggap sebagai sahabat cahaya karena semua keterampilan mereka menggunakan sihir suci. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sihir suci para imam lebih fokus pada penyembuhan dan pengaruh tambahan. Mengangkat tongkatnya, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak, menjadi pilar yang menyelimuti pendeta botak itu, Simasian. Ini adalah skill ofensif dan defensif dari para priest, Sacred Light. Ini secara efektif melindungi diri sendiri sekaligus melepaskan kekuatan pembunuh terhadap semua musuh di dekatnya. Part 75. Meskipun kecepatan mundur Simasian cukup cepat, dan tubuhnya sama sekali tidak lemah, itu tidak mungkin dibandingkan dengan cacing tanah bercangkang merah. Tombak Guiwu didorong ke depan, cahaya keemasan mengelilingi tepi tombak panjang ini. Ini adalah skill, Light Thrust. Sebuah cahaya keemasan melesat lurus ke arah Simasian. Guiwu adalah seorang ksatria penjaga, tapi dia tidak menggunakan perisai sama sekali, kedua tangannya malah memegang tombaknya. Pada saat yang sama, Light Thrust diluncurkan, cacing tanah bercangkang merah bergegas ke depan menuju pendeta botak. Menginjak tanah di sisi kanan depannya, ia menggunakan energi menginjak-injak yang biasa digunakan selama pertarungan oleh binatang ajaib. Getaran yang kuat menyebar ke seluruh tanah, menyerang dan menenggelamkan lingkungan. Persis seperti yang dikatakan Li Xin, wajah Simasian tidak menunjukkan perubahan sedikit pun, sebaliknya, wajah pendeta tegap ini menunjukkan ekspresi garang. Dengan bas, Light Thrust segera diblokir dan dihilangkan oleh Sacred Light. Cacing tanah bercangkang merah mencap lapisan demi lapisan tanah, menyebarkan cahaya putih murni ke sekeliling saat binatang yang menyerang itu mengarahkan breaking charge di bawah kakinya. "Haa!" teriak Simasian keras, memutar tongkat sihir besar di tangannya, langsung menyambut tombak Guiwu. Saat suara logam keras bergema, kelompok Long Hao Chen benar-benar memukau di lereng bukit. Tombak Guiwu tiba-tiba diblokir oleh serangan Simasian, dan bagian atas tubuh Guiwu langsung terlempar. Tepat setelah suara tabrakan terdengar, terbukti, tongkat sihir dari pendeta botak ini memang terbuat dari bahan logam. Orang harus tahu bahwa Guiwu adalah ksatria penjaga. Dikombinasikan dengan fakta ini, penggunaan kekuatan pengisian dari cacing tanah bercangkang merah menciptakan serangan yang jelas sangat kuat. Tetap saja, tabrakan ini berakhir dengan kekalahannya. Pada saat yang sama ketika Simasian menahan serangan Guiwu, cacing tanah bercangkang merah segera ditampar ke samping, telapak tangan yang tebal bertabrakan dengan cakarnya yang tajam dan bersinar. Simasian tidak sedikit pun terganggu, dan sementara sebagian berbalik, dia mengayunkan tongkat sihirnya. Dengan suara peng, cacing tanah bercangkang merah terkena. Cacing tanah bercangkang merah Guiwu tiba-tiba tersandung dari serangan itu, kehilangan keseimbangannya. Seketika, tubuh Simasian berubah arah, tongkat sihir di tangannya menyapu, langsung menghancurkan cacing tanah bercangkang merah di sisinya. Guiwu langsung memperbaiki posturnya dan buru-buru menggunakan tombak di tangannya untuk menangkis. Peng! Adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Tombak Guiwu dihantam ke belakang ke arah wajah cacing tanah bercangkang merah, dengan tangisan yang menyakitkan, cacing tanah bercangkang merah itu terdorong 2 meter ke belakang, hampir jatuh ke tanah. Seorang pendeta, menghadapi kekuatan cacing tanah bercangkang merah, serangan kekuatan penuhnya, disertai dengan dukungan dari ksatria penjaga, benar-benar menang dalam situasi ini. Tidak peduli siapa yang menonton adegan ini, dia akan benar-benar terkejut.
Namun, kemampuan beradaptasi Simasian tidak kurang sama sekali. Kedua prajurit Guiwu segera bergegas maju, secara bersamaan tiba di hadapannya. Pada saat yang sama dua bola api besar muncul. Bola api terbentuk secara tak terduga, langsung menghalangi jalan keluar Simasian. Kedua prajurit, satu di kiri dan satu di kanan, keduanya dipersenjatai dengan pedang besar di masing-masing tangan, dan secara bersamaan memulai serangan melompat ke arahnya. Tapi kemudian, ada pemandangan yang menakjubkan. Saat dia diserang dari kedua sisi, keputusan Simasian mengkhianati semua harapan. Dia mundur 2 langkah, dan di atas tongkat sihirnya, cahaya putih muncul, mengubahnya menjadi palu yang sangat besar yang langsung dia hancurkan di belakangnya. Mengambil 2 langkah ke belakang memungkinkan dia untuk menghindari serangan kedua prajurit, tapi sayangnya mendorongnya ke jalur 2 bola api. Ping! Suara mengental darah yang mengesankan dibuat saat dia dengan ganas memegang palu berwarna putih susu, menghancurkannya ke sosok hitam di dekatnya. Inilah tepatnya pembunuh yang datang untuk menyerangnya secara diam-diam di punggungnya. Palu suci. Dia menggunakan skill ofensif paling kuat yang bisa digunakan pendeta di bawah langkah kelima. Sejujurnya, skill ofensif seorang priest sangat terbatas, mereka hanya memiliki 3 pilihan di bawah langkah kelima, cahaya suci, palu suci, dan lingkaran putih, ketuk suci, yang digunakan Simasian sebelumnya. Pembunuh itu dikirim terbang oleh Sacred Hammer, pada saat yang sama ketika Simasian terkena bola api ganas yang melewati cahaya suci miliknya dan menjatuhkannya 6 atau 7 langkah ke belakang sambil membakar gaun pendetanya. Ark, Simasian meraung. Kedua tangannya bergetar saat tubuhnya terungkap, memperlihatkan penampilan yang sangat heroik. Seketika, dia mengangkat tubuhnya yang luar biasa, dan dengan suara puff, jubah pendetanya segera hancur, memperlihatkan otot-ototnya yang seperti perunggu. Otot-ototnya menjulang seperti gunung, mereka memiliki ketebalan pithon dan bentuk naga. Kilatan kemerahan bisa terlihat, itu adalah bekas luka bakar di tubuhnya yang berasal dari serangan sebelumnya. Dari lereng bukit, Chen Chen, yang biasanya tidak banyak bicara, berseru, "Kegilaan, seorang pendeta yang bisa menggunakan kegilaan." Kegilaan adalah keterampilan yang bahkan belum tentu dimiliki oleh para pengamuk. Itu membutuhkan tubuh yang sangat kuat, dan merupakan keterampilan rahasia kuil prajurit yang tidak bisa dipelajari secara normal, hanya dihargai untuk jasa besar. Bahkan Chen Chen yang berserker tidak bisa menggunakannya. Dan lagi, pendeta botak ini di depan matanya rupanya bisa. Dengan 2 suara bang, bang, 2 prajurit yang telah ditolak secara tiba-tiba oleh tongkat sihir Simasian mulai bergegas, tapi Guiwu sudah menyerang, skill, Fight Halo, Guardian Knight miliknya menyebar ke sekelilingnya. Tombak di tangannya memancarkan kilatan emas, saat berubah menjadi lusinan tombak yang ditujukan ke Simasian. Dalam mode kegilaan, tubuh Simasian bahkan lebih kuat, dan tongkat sihirnya dicambuk ke atas dan ke bawah sebelum langsung menyerang cacing tanah bercangkang merah bahkan tanpa mundur setengah langkah. Serangan yang solid dengan pertahanan yang solid. Pada saat ini, wajah Guiwu sudah menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa Simasian adalah lawan yang cukup tangguh, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki level seperti itu. Bahkan jika dia dikelompokkan dengan 2 prajurit, dia hanya bisa menjadi tandingan Simasian. Serang terus-menerus, kegilaannya tidak akan bertahan terlalu lama. Guiwu berteriak, saat cahaya keemasan menutupi tubuhnya meningkat, sementara cacing tanah bercangkang merah membantu memblokir sebagian besar serangan Simasian. Pada saat ini, di belakang Guiwu, cahaya merah besar sepanjang 3 meter muncul di udara, memancarkan awan berwarna merah menyala di sekelilingnya. 2 orang di belakang Guiwu, yang tampak seperti penyihir, mengangkat tongkat sihir mereka, dan menghasilkan pancaran warna merah yang sangat besar. Sihir gabungan, tarian api berhamburan mulia. Mantra ofensif yang kuat dari langkah kelima. Kedua penyihir ini seperti saudara, secara halus mengandalkan sihir gabungan, mereka menggunakan mantra dengan kekuatan ofensif yang luar biasa. Kulit pendeta botak Simasian berubah total. Dia sangat gagah berani, tetapi pada akhirnya, dia tidak lebih dari seorang pria lajang, dengan tingkat kultivasi langkah keempat.
Menghadapi kelompok Guiwu yang terdiri dari pemuda yang juga berada di langkah keempat dalam panggilan mereka, 5 lawan 1, bahkan pendeta yang gagah berani ini ingin menyerah dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba, saat Glorious Scattering Fire Dance naik di langit, mengunci Simasian, 2 titik cahaya memenuhi langit, memaksa diri mereka sendiri ke tengah medan perang. Dalam sekejap, seberkas cahaya kemerahan tiba di tubuh Simasian, dan seketika, seluruh tubuh Simasian ditutupi oleh lapisan prasasti emas kemerahan, meningkatkan kekuatan serangan, dan pertahanannya. Masih dalam mode kegilaan, dia mengangkat tongkat sihirnya, dan dengan keras mengguncang kedua prajurit itu. Titik cahaya kedua, yang berwarna putih, terbang ke arah para penyihir ketika adegan aneh terjadi. Glorious Scattering Fire Dance, yang semula terkunci pada Simasian tiba-tiba berubah arah dan malah diarahkan ke sisinya. Hong, dengan kilatan lampu merah, tidak ada yang tersisa selain bumi hangus dalam radius 10 meter. Yang mengejutkan, seorang pemuda berkilauan dengan pancaran warna emas tetap ada, berdiri dengan bangga di tengah zona yang terkena Glorious Scattering Fire Dance. Dia bahkan tidak tampak sedikit pun terpengaruh olehnya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya.